In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I fight, in His name I fight, in His name I fight the peace I seek. In His name I fight, in His name I fight, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai pada hari Selasa 6 Desember 2023. Yang malam ini temanya adalah terlepas dari pencobaan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta IR James Suhendri. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membuka dengan doa pembukaan terlebih dahulu. Dan saya meminta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami datang berdiri tatap merah putih, Kau Allah Bapa yang begitu baik kami. Saat ini Bapa, kami rindu dalam Tuhan-Mu, ada kuasa-Mu, impartasi-Mu, Kau curahkan kepada kami semua yang rindu belajar firman-Mu. Bapa, bukan kami untuk mencerna apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui hamba-Mu, Pak James yang telah Engkau kirimkan di Sema Adonai. Urapi dia Tuhan, lebih dahsyat lagi. Biar setiap pelajaran yang keluar dari mulut bibirnya akan memberkati kami semua yang berikutnya. Bapa, kami percaya juga pertolongan-Mu datang kepada internet kami, kepada perangkat kami yang kami pakai, juga untuk sisaling yang akan membantu acara ini bersama ya. Bapa, kami serahkan seluruhnya di dalam tangan kasih-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik, sekarang kita akan memulai kelas pembelajaran kita, tetapi terlebih dahulu saya akan menyapa narasumber kita. Shalom, selamat malam Pak James. Ya, shalom, selamat malam. Ya, bagaimana Ya. kabarnya Pak? Semoga Baik. selalu sehat ya Pak. Amin, terima kasih. Saya harapkan semua yang ikut Zoom juga dalam kondisi baik. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Puji Tuhan. Baik Pak, saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Pak James. Dipersilakan Pak James. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai pencobaan. Jadi tema pada malam hari ini itu terlepas dari pencobaan. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin di dalam kalau kita ketemu dengan orang yang penting, orang yang punya kuasa, orang yang punya kapasitas untuk menolong kita, pada saat kita diminta untuk meminta permohonan pasti itu permintaan yang penting buat kehidupan kita, buat kepentingan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan baca di Matius pasal 6 ayat 13. Maaf Pak, interupsi. Belum terlihat ya Pak di layar. Ya udah, baik Pak, sudah terlihat materinya. Ya. Oke. Silakan Pak. Ya. Ya, kita akan baca firman Tuhan di Matius pasal 6 ayat 13.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah serangkaian permohonan doa yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Jadi di ayat 13 ini tertulis, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bukankah manusia hidup ini ada pencobaan, sering mengalami pencobaan dan ujian. Malam hari ini kita akan belajar mengenai pencobaan ini, terlepas dari pencobaan. Ya, pencobaan itu dari kata Yunani, dari bahasa aslinya itu perasmos. Perasmos, sekali lagi saya ulangi, perasmos. Yang mempunyai arti ada dua. Memiliki dua arti. Yang satu cobaan atau pencobaan, yang kedua itu ujian. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar mengenai pencobaan ini, kata perasmos ini malam hari ini. Yang pertama itu memiliki arti cobaan. Yang dimaksud cobaan adalah godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Di dalam cobaan ini ada firman Tuhan, ada dua sumber cobaan hidup ini. Yang pertama itu datangnya dari si jahat atau iblis. Kita baca di Yakobus pasal 1 ayat 13. Firman Tuhan katakan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau ada orang yang ngomong yang kuat menghadapi cobaan, ya ini Tuhan izinkan pencobaan ini terjadi. Itu tiga ya Bapak Ibu ya. Malam hari kita belajar bahwa Tuhan sama sekali tidak pernah mencobai siapapun. Dan pencobaan ini datangnya dari si jahat atau si iblis. Yang kedua, sumber pencobaan ini datangnya dari keinginan atau nafsu yang tidak terkendali. Yakobus pasal 1 ayat 14, firman Tuhan katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sumber dari pencobaan ini dari ayat firman Tuhan malam hari ini yang kita baca, yang pertama itu datangnya dari si jahat atau si iblis. Yang kedua datangnya dari keinginan atau hawa nafsu yang tidak terkendali, yang ada di dalam diri kita, kedagingan kita, Bapak Ibu ya. Nah, arti perasmos yang kedua itu adalah ujian. Ujian ini diizinkan Tuhan untuk kepada setiap orang yang percaya, kita semua malam hari ini, untuk membuktikan membuktikan kualitas atau kemurnian iman seseorang. 1 Petrus pasal 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 1 Petrus pasal 1 ayat 7, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 6 di 1 Petrus pasal 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai ujian. Bapak Ibu, karena ujian ini diberikan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Malam hari ini kita sama-sama ikut Zoom ini, ibadah online. Setiap kita pasti kalau ditanya punya iman. Malam hari kalau ditanya oleh teman, oleh saudara, oleh hamba Tuhan, apakah Bapak Ibu mempunyai iman?
Bapak Ibu pasti akan jawab, ya saya punya iman. Tetapi kualitasnya itu belum tentu sama. Bukan berarti saya ngomong bahwa kualitas iman kita lebih tinggi dari Bapak Ibu semua, tetapi bahwa masing-masing kita bisa berbicara mengenai iman. Saya punya iman, tapi kualitasnya belum tentu sama. Makanya ujian diberikan, dikatakan bergembiralah akan hal itu. Karena itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali ya, ini contohnya begini. Kita di supermarket ingin membeli sabun cair. Bapak Ibu datang ke supermarket, tanya ke penjaga tokonya, ke penjaga ini, Bu, saya mau beli sabun cair yang wangi, yang bagus. Setelah ditunjukkan, Bapak Ibu beli sabun itu sesuai yang diberikan oleh penjaga toko itu. Bapak Ibu beli sabun cair. Pada saat dibawa ke rumah, Bapak Ibu ingin mandi, ingin gunakan sabun itu, begitu kemasannya digunting, dibuka, ternyata isinya karbon. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin ya sabun mandi yang wangi, ternyata itu kemasannya boleh berkata, oh sabun wangi, sabun cair wangi, harum, begini, begini, begini. Tapi begitu dibuka, itu isinya karbon, Bapak Ibu. Ya. Demikian juga kita, malam hari kita bisa berkata kepada orang lain, kepada Tuhan sekalipun, Tuhan saya punya iman, tapi pada saat itu diuji ternyata bukan iman. Imannya tidak berkualitas. Ya, ini mengecewakan, gitu. Mengecewakan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu ingin membeli seperti tadi contoh sabun mandi, ternyata keluarnya karbon, Bapak Ibu juga pasti kecewa. Aduh, sudah basah, udah di kamar mandi, dibuka nggak taunya karbon. Jadi itu maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman. Jadi iman itu dikatakan harus tahan uji. Bapak Ibu yang terkasih, iman itu melalui ujian sehingga kita dikatakan iman kita kuat. Kita bisa merasakan, bisa berkata, bukan kata orang, bukan katanya, tapi kita bisa. Kalau kita bisa merasakan, bisa mengalami ujian dan kita menang, Bapak Ibu, kita imannya jadi naik. Istilahnya kalau banyak orang ngomong naik level. Kalau firman Tuhan malam hari ini, ya gitu. Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Jadi iman ini, kalau kita menang terhadap ujian iman ini, kita bisa menjadi saksi bagi Kristus. Firman Tuhan tidak bisa kita katakan kebenaran kalau kita tidak merasakan sendiri. Bagaimana di dalam kehidupan kita Tuhan campur tangan atas setiap hidup kita. Bapak Ibu, pada saat orang mengalami ujian, jadi saya teringat pada waktu saya sekolah. Pada akhir semester, itu ada ujian akhir semester. Wah, sangat pusing. Harus belajar sampai tengah malam, kadang-kadang pagi baru bisa tidur sebentar, harus ikut masuk dalam kelas ujian. Tapi kalau kita perhatikan, setelah ujian selesai, kita mendapatkan nilai, kita naik ke level selanjutnya. Dan juga pada saat kita ujian, di kelas itu biasanya di ruangan kelas ditulisin, harap tenang, ada ujian. Dan
ujian itu, dosen kita itu diam, cuma memperhatikan dari depan, dia memperhatikan. Tetapi apakah soal yang diberikan itu untuk membuat saya tidak naik kelas, tidak lulus? Bukan. Tapi itu untuk melihat seberapa besar kemampuan kita di dalam pelajaran yang diberikan. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi bahwa Tuhan mengizinkan ujian dalam hidup kita bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk meningkatkan level kita, kemurnian iman kita yang jauh melebihi dari emas yang fana. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan, kita akan melihat karakter dari pencobaan. Nah, ini. Karakter dari pencobaan. Suatu pencobaan yang ditujukan kepada kita bisa terjadi atau tidak terjadi. Garis bawahi Bapak Ibu ya. Suatu pencobaan yang ditujukan kepada kita bisa terjadi atau tidak terjadi. Itu tergantung kepada pribadi kita, tingkat kewaspadaan kita. Karena roh penurut tetapi daging lemah. Dikatakan pencobaan tadi itu arti dari pencobaan adalah godaan. Ya, namanya godaan itu seperti jebakan. Dan biasanya yang kalau kita lihat jebakan, contohnya jebakan untuk tikus ya. Itu kalau dulu waktu kecil itu ada yang istilahnya itu dulu kita mengenal itu jepretan tikus. Jadi itu dari besi begitu, ujungnya dikasih umpan. Pada saat tikus masuk, nah itu akan kejepret. Mati, kejepret ke besi itu. Dan makin lama makin canggih racun tikus itu, tapi tetap walaupun canggih tetap namanya godaan itu diberikan umpan. Jadi untuk menarik si tikus itu memakan. Jadi cobaan itu diberikan, itu godaan itu diberikan biasanya dan pasti, bukan biasanya, pasti itu mengenakan buat kita. Kalau enggak kita nggak akan terjebak Bapak Ibu. Makanya dikatakan cobaan itu godaan, itu dari iblis. Iblis itu sangat pintar untuk membuat jebakan-jebakan dengan kenyamanan-kenyamanan yang diberikan kepada kita semua. Saya pernah lihat video suatu tayangan bagaimana orang menjebak seekor kera, seekor monyet dijebak. Jadi kera itu lincah, tetapi tetap ada kelemahannya. Jadi orang ini mengambil satu butir kelapa, ujungnya dilubangin, jadi lubangnya sebesar tangan kera itu. Airnya dibuang, kelapa yang dilubangin itu dikasih beberapa kacang. Bapak Ibu, kita semua tahu monyet atau kera itu senang dengan kacang. Jadi jebakan itu biasanya menyenangkan, menarik korbannya, menarik kita. Jadi pada saat ada kawan monyet, kelapa itu ditaruh di bawahnya. Begitu melihat, ya, monyet itu tertarik. Makanya tangannya lihat kelapa, dilihat, diteropong, melalui lubang, ada kacang. Nah, pada saat tangan itu masuk, ya, tangannya itu menggenggam kacang. Pada saat dia menggenggam kacang, nah, tangannya terjerat di butir kelapa itu, sehingga mudah ditangkap. Pada saat ketika seseorang jatuh ke dalam pencobaan, maka orang tersebut akan kehilangan damai sejahtera
sukacita atau menjadi tawanan, bukan menjadi orang yang merdeka karena terikat oleh dosa. Seperti monyet tadi, pada saat tangannya masuk ke lubang kelapa, butir kelapa itu, nggak bisa lepas tangannya. Dia nggak bisa lari, nggak bisa manjat, dia hanya lari pelan. Karena apa? Butiran kelapa itu membebani dia. Jadi kita yang terkena jatuh dalam pencobaan, kita akan kehilangan damai sejahtera, sukacita, menjadi tawanan karena terikat dosa. Yang ketiga, karakter dari pencobaan ini, cobaan yang datangnya dari si jahat atau iblis dan dari hawa nafsu yang tidak terkendali akan melahirkan dosa yang berujung kepada maut atau kematian. Yakobus pasal 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat orang jatuh dalam pencobaan, pertama dia nggak sadar. Nggak sadar, karena apa? Dikasih jebakan, dikasih zona nyaman. Ada beberapa jebakan-jebakan yang iblis berikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Contohnya begini. Ada ini kan orang akan bilang, nggak usah sok suci lah, kamu kan ini. Kamu kan orang berdosa. Ngapain kamu doa, ngapain kamu aktif pelayanan, ngapain kamu rajin ke gereja, pelayanan ngapain, hari Minggu enak, ke mall, ketemu teman, ngopi-ngopi, healing atau apa. Ada juga perkataan-perkataan ini, dia aja juga masih merokok, dia aja masih minum-minum, tuh lihatin tuh. Ya kalau kita minum-minum mabuk-mabuk sedikit, nggak tiap hari juga nggak apa-apa. Ya buktinya minum tiap hari, mabuk tiap hari juga nggak pernah nggak dihukum Tuhan, nggak sakit tuh. Nah, itu yang beberapa perkataan-perkataan yang sebenarnya itu menjadi jeratan iman, pertumbuhan iman kita. Ada lagi, saya kan cuman berbohong daripada dia masih mencuri. Saya kan cuman main perempuan, bayar sekali masuk, check in bayar, udah. Kalau dia kan sampai dipelihara, sampai dijadikan istri simpanan. Bapak Ibu, itu perkataan-perkataan dari iblis untuk mencobai kita, untuk menjerat kita. Karena apa? Namanya perzinahan itu dilarang oleh firman Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita begitu. Jadi untuk itu diberikan supaya pertumbuhan iman rohani kita ini, terhambat. Saya kan masih begini, dia kan lebih parah, merasa lebih baik. Iblis berikan kepada kita untuk supaya kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Ya, dia gunakan kata-kata itu. Dia kan ini, saya kan cuma begini, dia kan lebih parah. Nah, itu membandingkan dengan orang lain. Bapak Ibu, ya sepertinya ini hal yang wajar di tengah-tengah kita. Tapi sekali lagi, hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan kita mengikuti pola pikir orang dunia. Ya, bagaimana supaya kita terlepas dari pencobaan? Kita belajar dari firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah.
Ini ayat, sebagian ayat pada saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Jadi malam di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya Yohanes dan Petrus, berjaga-jagalah untuk berdoa, bersama-sama berdoa, karena besok hari Jumatnya Tuhan Yesus akan ditangkap. Jadi malam itu akan ditangkap dan besok hari Jumatnya akan diadili dan disalibkan, menggenapi firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes dan Petrus, termasuk kepada kita pada saat ini yang mengikuti Zoom ini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dua hal ini yang Tuhan Yesus ajarkan supaya kita terlepas dari pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dari kata Yunani, bahasa asli itu Gregorio, yang mempunyai arti waspada, tidak lengah terhadap ajakan seseorang, perubahan di sekeliling kita atau gaya hidup. Ya, berjaga-jagalah dari kata Yunani Gregorio itu mempunyai arti waspada atau tidak lengah terhadap ajakan seseorang. Sekali lagi, godaan, cobaan itu adalah godaan, itu jebakan. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Sekali lagi tergantung dari kewaspadaan kita. Dikatakan berjaga-jagalah mempunyai arti itu, yang pertama itu waspada, tidak lengah terhadap ajakan seseorang. Jangan mudah gitu ya, menerima ajakan atau ya perubahan di sekeliling kita, gaya hidup, perubahan di sekeliling kita, gaya hidup ini ya, wah, kan kalau kita lihat di media sosial ini kan bagaimana hedonisme itu melingkupi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana orang dengan ya memamerkan kekayaan, memamerkan kecantikan, memamerkan keahlian, ya, untuk supaya kita juga terjebak masuk dalam cobaannya. Yang kedua, berhati-hati dalam mengambil keputusan atau bertindak, tidak gegabah. Jadi berhati-hati dalam mengambil keputusan atau bertindak dan tidak gegabah. Jadi pada saat orang menyampaikan informasi, ya Bapak Ibu harus waspada, berjaga-jagalah itu, jadi waspada, tidak lengah, dipikir dulu, jangan segera ambil keputusan. Berjaga-jagalah adalah kalimat perintah yang ditujukan kepada kita semua untuk dilakukan secara terus-menerus. Ini di bawah kendali kita, istilahnya itu in my control. Jadi ini di bawah kendali kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah, firman Tuhan ini diberikan kepada kita untuk, ya sekali lagi, ini dilakukan secara terus-menerus, waspada dan berhati-hati, tidak gegabah. Ya. Berdoalah, dari bahasa asli kata Yunani prosukumai, yang mempunyai arti menaikkan permohonan kepada Tuhan supaya dilindungi, ditolong, diluputkan dari tipu daya si jahat atau si iblis. Nah, ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sekali lagi di Yakobus pasal 1 ayat 13 tadi ditulis bahwa lawan kita, pencobaan itu datangnya dari si iblis. Jadi lawan kita ini si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Jadi dia berkeliling di sekitar kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, itu untuk menelan,
untuk supaya kita jatuh dalam pencobaan. Makanya ayat dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kata-katanya sama, berjaga-jagalah. Tadi sama, memiliki arti yang sama. Harus berjaga-jaga itu memiliki arti harus waspada, jangan lengah, berhati-hati dalam bertindak, jangan gegabah. Karena apa? Lawannya iblis, Bapak Ibu. Sekali lagi, iblis ini adalah makhluk roh. Kita tidak tahu keberadaannya dan kapan suatu pencobaan ditujukan kepada kita. Ini di luar kendali kita, out of control. Jadi lawan iblis kita tidak tahu, tidak kasat mata, nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, kalau kita ketemu lawan yang tidak kita ketahui keberadaannya, ya repot kitanya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, habis kita akan ditelan masuk dalam jebakan iblis. Mengandalkan kekuatan kita akan sia-sia, kita pasti akan kalah. Karena kita nggak tahu iblisnya ada di mana. Ada di sebelah kiri, kanan kita, atau di atas kita, di depan kita, di belakang kita. Kita nggak tahu. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua, berdoalah. Bapak Ibu, berdoalah. Berdoalah adalah kalimat perintah Tuhan, kalimat perintah yang ditujukan kepada kita semua sebatas untuk memohon perlindungan secara terus-menerus. Selanjutnya Tuhan akan bertindak melindungi kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi berdoalah ini diberikan, dan berjaga-jagalah ini di bawah kontrol kita, kendali kita. Berjaga-jaga, waspada, jangan lengah. Hati-hati dalam bertindak, jangan gegabah. Selanjutnya berdoa. Dan berdoalah. Berdoa ini sebatas kita seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius pasal 6 ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, yang mengerti, yang tahu keberadaan iblis, si jahat ini hanya Tuhan. Roh dilawan dengan roh. Kalau kita ya masih jasmani begini, ya susah. Makanya Tuhan katakan berdoa ini kalimat perintah yang ditujukan kepada kita, cuma minta aja perlindungan gitu. Nanti Tuhan akan bertindak. Selebihnya Tuhan akan bertindak. Dengan kita beriman, dengan kita berjaga-jaga, maka kita akan terlepas dari pencobaan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, Bapak Ibu. Pada saat kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan, firman Tuhan katakan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi untuk terlepas dari pencobaan ini, tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa ini melibatkan Tuhan. Makanya saya agak heran kalau ketemu orang yang katanya Kristen, tetapi kalau suruh berdoa, aduh malu. Nggak bisa Pak. Orang lain aja Pak. Jangan saya. Giliran suruh doa di depan, besoknya nggak mau ibadah. Gara-gara, nanti saya kalau minggu depan datang, saya disuruh doa ke depan lagi, maju ke depan, malu-maluin. Padahal dari ada rahasia yang besar, ada kuasa yang besar yang Tuhan mau salurkan kepada kita, yang mau
Tuhan berikan kepada kita, yaitu pada saat kita berdoa, berarti kita melibatkan Tuhan untuk melindungi kita. Bapak Ibu yang terkasih, ya, pencobaan seringkali sekali lagi datangnya itu menyenangkan kita. Ada beberapa ya, orang Kristen minta berkat. Tuhan berkati saya dengan berlimpah. Berkati saya di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam karir, supaya meningkat terus, meningkat. Bapak Ibu, kalau kita nggak hati-hati, iblis juga bisa memberikan berkat materi yang luar biasa. Pada saat Tuhan Yesus puasa 40 hari dibawa ke padang gurun dan dia dicoba iblis, ya ada 3 kalau Bapak Ibu ingat, jadi salah satu harta dunia ini, semua seluruh dunia akan diberikan kepada Tuhan Yesus kalau dia mau menyembah iblis. Iblis bisa memberikan kekayaan secara luar biasa, tapi ya begitu. Kalau kita sekarang tandanya gimana? Kalau berkat itu datang dari Allah atau dari iblis? Salah satu tandanya kalau Bapak Ibu usahanya diberkati, memakai kata diberkati, tetapi Bapak Ibu tidak bisa datang ke gereja, tidak ada waktu untuk berdoa, untuk merenungkan firman, jauh daripada Tuhan, itu hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu harus introspeksi diri bahwa itu belum tentu berkat dari Tuhan, tapi bisa berkat dari iblis. Bapak Ibu diberikan usaha, pekerjaan, orderan yang melimpah, pekerjaan karir yang meningkat, supaya bekerja, tapi jauh dari Tuhan. Akhirnya, ya, seperti akhirnya kita bisa jatuh dalam maut. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Saya kembalikan, Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Miss Aling. Iya, baik, terima kasih Pak James, luar biasa untuk penjabaran materinya malam ini ya Pak, mengenai terlepas dari pencobaan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai seminggu ke depan, dan juga acara-acara yang relay ke YouTube. Sebentar Bapak, saya turunin dulu. Iya. Iya, baik. Baik, ya, dimulai dari besok Kamis 7 Desember 2023 di jam 20.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Nah, dan kali ini mengenai materi misiologi. Jadi untuk pembelajaran kelas hari Kamis ini berseri ya Bapak Ibu. Ini adalah materi misiologi, dan kali ini temanya adalah misi suku terasing atau terabaikan. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Ibu Evangelis Anita Butar MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Lalu kemudian di hari Jumat 8 Desember 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada pembelajaran firman, dan kali ini materinya mengenai pelajaran Kristologi, dan sudah masuk seri ke-15 ya, dan ini juga materi pembelajarannya berseri ya Bapak Ibu. Dan kali ini temanya adalah pengadilan Kristus, dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan kali ini materinya mengenai pelajaran sejarah penebusan. Dan untuk temanya adalah raja-raja yang
dihapuskan di dalam periode kedua silsilah Yesus Kristus. Dan ini diambil dari Nats Matius 1 ayat 8. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta Yudi Lengkong, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, di hari Sabtu 9 Desember 2023, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan temanya adalah Yesus Raja Damai. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Bram Manaha dan moderatornya adalah Bro Agus. Baik, selanjutnya di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir, ya Bapak Ibu, dan kali ini temanya adalah pernikahan mau hancur. Ya, dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Lee Satriadi MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Baik, sekarang saya akan membacakan channel-channel yang relay ke YouTube, diantaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Nebu Ali, channel Garnet Sidan, dan channel Rin Jumat. Dan selanjutnya, renungan pagi diadakan setiap hari ya Bapak Ibu di Sema Adonai, mulai dari Senin sampai Sabtu, dan dimulai dari jam 5.30 pagi. Dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti renungan pagi dari Sema Adonai. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan juga membantu channel kami lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, dan sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi mengenai materi yang tadi dijabarkan oleh Pak James ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya atau ingin sharing juga boleh, raise hand terlebih dahulu, maka kami akan membukakan mute dari Bapak Ibu sekalian ya. Baik, terima kasih. Baik Pak James, luar biasa ya Pak untuk materi malam ini, yaitu terlepas dari pencobaan. Dan mengenai pencobaan ya Pak, saya rasa banyak yang belum paham ya Pak James, bahwa mereka misalnya mengalami masuk dalam masalah gitu, mereka merasa bukan atas tindakan mereka. Ini sepertinya begitu ya Pak kalau saya lihat ya. Jadi mereka menganggap bahwa pencobaan atau yang mereka dapat itu masalah seperti itu ya Pak. Itu mereka tidak menyadari bahwa itu sebenarnya dari perbuatan atau ulah mereka sendiri, keputusan-keputusan mereka yang salah. Karena saya juga dulu seperti itu Pak. Saya tidak menyadari gitu. Nah setelah saya semakin banyak belajar firman, nah saya mulai mengerti bahwa betul sekali bahwa pencobaan itu bukan Tuhan yang membuat ya Pak buat kita, tetapi memang itu atas dari godaan iblis dan juga dari keinginan hati kita sendiri ya, seperti itu ya Pak James ya. Nah, untuk yang saya mau tanyakan Pak, ini godaan dengan pencobaan itu maksudnya keinginan daging kita dan juga apa bedanya gitu dengan godaan dari iblis. Nah itu seperti gimana itu ya Pak? Ya, silakan Pak James. Ya, memang begini. Godaan dari iblis itu ini, kalau keinginan dari kita yang tidak terkendali itu ada beberapa gini. Kalau misal kita hobi makan, ya hobi makan, kita udah tahu nih darah tinggi, kolesterol, harusnya kita sudah menghindari makanan-makanan yang membuat meningkatnya kolesterol ataupun darah tinggi. Seringkali kan kita lupa pada saat kita di hadapan
ya meja makan, hidangan sudah tersedia, kita lupa. Kita seringkali lupa. Bahkan ada, dulu saya punya teman hamba Tuhan, akhirnya dia kena stroke. Karena apa? Kita udah tahu bahwa dia tuh darah tinggi. Tapi pada saat, jadi itu ceritanya itu kita pulang doa puasa 3 hari. Jadi doa puasa 3 hari kita nggak makan, perut kosong. Nah, itu kita doa puasa itu di Bogor. Nah, di Bogor itu kan terkenal dengan sate kambing. Ya, iya Pak. Ya kan, sate kambing apalah itu kan. Nah, hamba Tuhan ini, teman saya pendeta ini bilang, mampir yuk, perut kosong nih, udah lama 3 hari nggak diisi dengan yang bergizi. Kita udah ngomong, jangan Pak, wah kamu tidak punya iman. Darah Yesus lebih berkuasa daripada daging kambing. Itu akhirnya gitu. Kita ya udah deh masuk daripada ribut kan, satu mobil daripada ribut gara-gara makanan, akhirnya ya udah deh mampir. Tapi kita sudah ngomong makannya 5 tusuk aja. Dia ngomong begini, kita udah berpuasa 3 hari, kita on fire, iman kita diperbaharui, kita berpuasa begini, pokoknya doa, saya yang pimpin doa, ya gitu. Ya ngomong begitu ya, dari sini darah Yesus lebih besar, lebih berpuasa dari sakit penyakit begini, saya makan tidak apa-apa. Yang makan ya itu karena habis puasa, hobinya juga sate kambing, akhirnya berlebihan ya, di mobil kita juga kan antar pulang, nggak tahu kita, malamnya istrinya telepon, wah dia cerita, pendeta ini masuk rumah sakit, jadi kena stroke, pecah pembuluh darah otak. Ini kan sangat disayangkan. Memang tidak menyebabkan kematian, tapi lumpuh total. Kan kasihan kan. Kalau cobaan dari iblis belum tentu itu kita mempunyai ini. Jadi keinginan beda tipis memang dengan keinginan yang tidak terkendali, dengan ini beda tipis. Tapi iblis ya gitu, sekali lagi iblis itu menyerupai terang, menyerupai domba, serigala berbulu domba. Nah ini memang kita harus hati-hati. Makanya firman Tuhan katakan waspada, jangan lengah, dan juga bertindak, hati-hati dalam bertindak pada ajakan seseorang atau perubahan di sekitar kita. Ya kan, itu harus hati-hati. Makanya itu bisa kita makanya sekali lagi karakter cobaan itu adalah sifatnya godaan. Kalau masalah itu akibat kita masuk terjebak baru ada masalah. Tapi kalau kita terjebak nggak ada masalah. Kita nggak akan menerima masalah. Jadi masalah itu adalah hasil dari jebakan, dari godaan itu, dari pencobaan itu. Jadi kalau yang iblis ini tuh ya gitu, dia memang sangat halus ya. Kalau kita misal kalau misal nih kita ketemu orang yang kerasukan setan, kita udah pasti tahu, wah ini iblis nih, kemasukan setan. Udah kita doa dalam nama Yesus bisa ini. Tapi kalau orang yang ceritanya itu, ini kan gitu, wah hari Minggu udah nggak usah ke gereja, ntar saya jemput, kita main golf aja. Ayo kita ke Bogor kulineran, ke Puncak, kita ini makan ini apa? Oh itu ada resto baru, itu wah baru ngetren loh, baru banyak ininya. Yang datang tuh wah makanannya enak. Nah, itu kan kita kan harus hati-hati. Iya kan? Iya betul Pak. Iya. Mana? Udah saya samperin. Saya pernah ngalamin begitu. Saya punya teman begitu.
Dia kan maksa itu sampai datang. Padahal saya udah ngomong saya nggak bisa, saya harus ke gereja. Dia sampai datang, samperin. Nah, jarak dari rumah dia dengan rumah saya itu jauh. Nah, kita kan gimana? Datang jauh-jauh. Masa suruh pulang? Kalau nggak pulang, saya harus ke gereja, sementara tujuan dia itu beda. Kita mau bagaimana? Akhirnya ya gitu, pada saat kita waspada, hati-hati, tidak sembarang tidak gegabah dalam bertindak. Saya ngomong, oke, karena kamu udah sampai di sini, oke, mobil kamu parkir, kamu ikut saya ke gereja dulu. Nanti selesai gereja, kita baru kulineran, baru datang. Oke, saya ikutin. Tapi setelah ke gereja, setelah dari gereja, ya puji Tuhan, orang itu nurut. Padahal dia ngomong, wah, padahal saya ingin kamu tidak ke gereja. Ketahuan ya Pak tujuannya. Iya, makanya itu kan hal yang sepele kan. Kita berteman kan, masa kita ngomong teman, kamu iblis, nyala engkau. Kita ngomong. Betul Pak. Teman sendiri di ngomongin iblis pasti ngamuk orang. Iya, betul. Berarti kita harus ada hikmatnya Pak ya untuk bisa menghadapi orang-orang seperti itu ya. Nah, yang menarik tadi nih mengenai Pak James katakan bahwa ketika teman Pak James itu ya pendeta yang dia mengatakan dia menyatakan imannya mengenai makanan yang dia makan ya Pak ya. Jadi ya bukan seperti itu pengertiannya ya. Saya juga ada satu contoh ketika teman saya juga dia ini jadi dia mengatakan kita anak Tuhan tuh diproteksi oleh Tuhan dengan 1x24 jam gitu. Jadi dia karena merasa seperti itu lalu dia pulang malam gitu, misalnya sampai rumah itu lewat dari jam 12. Nah sebenarnya kan kalau misalnya ya Pak James dia melakukan itu karena dia bekerja gitu ya, mengharuskan dia pulang malam, ya Tuhan pasti melindungi, benar ya Pak James seperti itu. Tapi kalau dia melakukannya hanya untuk kesenangan gitu, misalnya hangout gitu sampai pulang malam, ya itu nggak mungkin ya Pak. Maksudnya Tuhan memproteksi seperti itu karena itu sama aja dia mencari masuk dalam pencobaan sendiri, benar ya Pak James seperti itu kan. Dalam jebakan. Jadi ya sudah jebakan sendiri karena berarti kan di sini yang disebut dengan kita beriman yang benar itu ya bukan seperti itu mentang-mentang tuh udah maksudnya kita beriman lalu menyatakan iman kita Tuhan akan melindungi kita ya, tapi kita masih tetap berjalan di jalan yang sudah Tuhan tentukan gitu, maksudnya jangan menyimpang dari situ, maksudnya seperti itu perlindungan itu berlaku seperti itu ya Pak bagi kita ya, benar tidak Pak James? Ya betul. Iya. Jadi ada satu kasus nih teman saya yang teman saya alami. Jadi teman saya ini dia punya teman, dia kan orang pengusaha, jadi dia punya teman lagi. Jadi kalau teman saya ini saya katakan inisialnya B. B ini punya teman C. B ini karena pengusaha dia kan dia ingin usahanya kan makin berhasil, makin meningkat. Dia kenal sama saya cukup baik. Saya akhirnya menawarkan gini ke B, ayo ikut saya dong hari Minggu sekali-kali, hari Minggu kita golf. Di lapangan golf itu banyak bos-bos gede, pengusaha-pengusaha besar, banyak ini pejabat-pejabat juga. Di lapangan golf itu sering ada transaksi, sering ada deal-deal untuk proyek, untuk untuk bisnis. Apalagi kan kamu bisnisnya cocok nih. Hari Minggu ini banyak nih bos-bos yang bergerak sejenis lah. Kamu bisa dapat order yang banyak. Kan kamu nggak bisa ketemu ownernya langsung. Hari Minggu di golf, di lapangan golf itu banyak kita bisa ngobrol-ngobrol santai lah, kamu bisa saya kenalin langsung pemilik perusahaan. Nah, si B masih masih maju mundur. Saya nawarin terus. Nah, saya itu ngomong begini,
Hari Minggu 1 bulan itu ada 4 kali. Kalau kamu pakai cuma sekali juga Tuhan tahu lah. Masa Tuhan nggak tahu kalau kamu bisnismen? Kamu kan pengen ini, pengen berhasil juga kan, sekali aja, sekali sebulan kan seminggu ada 4 kali tuh dalam 1 bulan. Udah pakai sekali aja. Ayo saya ajak. Akhirnya B ini ikut sisi, ikut ke grupnya dia, ke komunitas golf ini. Akhirnya sekali ketemu, perkenalan, memang dia semua baik-baik, begini welcome sama saya, begini dia menawarkan nih. Nah, dia ngajak lagi nih, ngajak hari Minggu untuk golf lagi. Si Ben ngomong ke saya gini, aduh maaf ya saya nggak ke gereja karena saya diajak nih, saya baru kenalan baru sama ini owner bisnis owner nih, mau memberikan saya project. Akhirnya dari sekali akhirnya keterusan, nggak ke gereja. Lebih parahnya lagi, kecantol sama yang ngutin bola golf. Iya betul. Kedi apa sih namanya ya? Ya gitu, karena kan mereka kan biasa kan di komunitas itu ya ada yang cewek cakep nemenin itu biasa. Memang di dalam komunitas itu memang nggak semuanya, tapi ada beberapa untuk lobby pengusaha, lobby pejabat itu ya dia pakai gunakan ya wanita cantik ini sebagai umpan, sebagai ceritanya itu perantara lah untuk memecah kebuntuan atau ya memecah formalitas itu. Jadi dia gunakan itu. Akhirnya malah kecantol sendiri. Makanya hati-hati, cobaan itu iblis demikian rapinya. Kita diseret langsung nggak sadar. Kalau nggak, pokoknya ya, di garis bawahi, kalau sesuatu yang diberikan kepada kita itu membuat kita jauh kepada Tuhan, hati-hati, itu pasti cobaan dari iblis. Nah iya, seperti berarti dari doa Bapak kami yang lepaskan kami dari yang jahat dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, itu dari diri kita sendiri, jangan masuk ya Pak ke dalam pencobaan tersebut ya. Maka Allah itu akan menjaga setiap jalan kita. Tapi kalau kita sendiri yang nyemplung gitu masuk ke sana ya, wassalam ya Pak, ibaratnya begitu ya Pak. Ya pasti akan terseret oleh godaan-godaan dari iblis itu. Wah, luar biasa ya Pak, betul sekali. Jadi karena menurut saya juga mungkin bukan saya aja ya Pak, dulu saya juga beranggap bahwa ketika saya berdoa, lepaskan kami daripada yang jahat, jauhkan kami dari pencobaan, itu saya berpikirnya maksudnya mengandalkannya pada Tuhan, padahal diri saya sendiri pun harus berusaha gitu ya Pak untuk berjaga-jaga seperti Pak James tadi bilang ya. Jadi bukan hanya dari pihak Tuhan saja, tetapi juga dari diri kita sendiri, kita juga harus jangan masuk ke dalam pencobaan tersebut. Maksudnya seperti itu ya Pak James ya, pengertiannya ya. Wah iya betul, luar biasa ya. Makanya tadi firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, berjaga-jagalah dan berdoa. Berdoa, betul. Nggak bisa nah ini mengenai berjaga-jaga dan berdoa nggak bisa dipisah. Iya. Nah ini Pak, mengenai berkat yang Bapak tadi bilangnya bahwa iblis pun juga bisa memberikan berkat gitu, seperti itu ya Pak. Nah ini kayak seperti yang kisah tadi Pak James ceritakan itu, yang mengenai seseorang yang dia diajak ikut golf. Nah itu sama ya Pak, seperti yang tadi Pak James jabarkan ya, bahwa iblis pun bisa memberi berkat. Nah itu kalau kayak gitu berarti berkatnya dari iblis ya Pak, seperti itu ya Pak James. Iya, hati-hati. Rezeki yang didapat ya. Iya, betul. Hati-hati sekali. Nah, pokoknya yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi kita dan menjauhkan kita dari Tuhan, itu artinya berasal dari si jahat.
Seperti itu ya Pak ya? Ya. Betul ya? Betul. Makanya hati-hati hidup ini. Saya ada kisah. Jadi saya punya teman ini jadi bekerja di suatu perusahaan. Dia itu istilahnya pada saat dia mulai dekat sama big boss, sama owner perusahaan, dia itu jabatannya middle manager, bukan top manager. Middle manager. Nah, suatu saat dia ketemu sama owner pemilik bisnis, jadi big bossnya lah di suatu tempat. Nggak taunya gandeng ABG. Big boss ini gandeng ABG. Nah, teman saya ini kan tahu dong big boss, menghindar salah, nggak menghindar juga salah. Akhirnya disamperin, bos ini. Wah, bosnya kaget. Waduh, ketangkep basah nih sama bawa anak buah nih, bawa ABG. Singkat cerita, teman saya ini suruh tutup mulut. Kamu jangan ini ya, jangan sampai bocorin ya. Awas, apalagi ke keluarga, ke istri saya. Awas lu. Kamu bisa saya pecat. Nah, singkat cerita, teman saya ini akhirnya jadi tukang jemput ABG ini untuk pertemuan dengan big boss ini. Jadi kalau ada ini, bosnya suruh teman saya suruh jemput, jadi alas saya itu pacarnya dia, jemput nanti untuk ketemu di hotel ini, di Singapura gitu kan, di Hong Kong, itu suruh ini. Nah, teman saya suruh nemenin, pokoknya suruh antar dia lah ke bos ini, pokoknya biar nggak ketahuan. Singkat cerita, saya kan ngomong, wah itu ngapain sampai begitu, udahlah nggak usah ini, ngomong aja terus terang. Wah nanti kalau saya dipecat bagaimana? Padahal dengan saya ini, karir saya juga ini, saya langsung dinaikkan ke top manager. Saya jadi jadi general manager. Jadi saya akan dipromosikan jadi direktur nih sama big boss nih. Wah sayang nih peluang ini. Kan yang penting kan saya nggak bermain api dengan simpenan ini. Tapi ya itu lambat laun sering ketemu, satu pesawat bareng, satu mobil bareng, makan bareng, akhirnya gitu. Kecantol ya Pak. Kecantol juga. Betul. Nah itu hati-hati, karena kan gitu, sekali nggak kena dicoba lagi, iblis begitu. Sekali nggak kena coba lagi, terus dia kan seperti singa yang mau di sekeliling kita, dimuter terus mencari celah kita. Hati-hati. Dia tahu, makanya masing-masing kelemahan dari kita iblis sangat tahu, karena dia roh. Nah, makanya perlunya kita bukan sekedar berjaga-jaga mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita berdoa, berjaga-jagalah dan berdoa. Jangan lengah, waspada, berhati-hati, jangan lengah. Itu misalnya. Iya, nah mengenai tekanan hidup juga ya Pak, terkadang tekanan hidup, misalnya seperti ekonomi gitu ya, itu juga membuat seseorang itu juga bisa jauh loh Pak dari Tuhan, gitu, karena iblis bisa memakai hal itu untuk menjauhkan orang dari ibadah, dari kesukaan dengan Tuhan, karena keadaan ekonomi yang sulit ya Pak. Jadi dia sibuk untuk mencari nafkah untuk biaya hidupnya. Jadi dia misalnya seperti ada kan orang ya Pak yang hari Minggu itu mereka harus bekerja. Ada kan Pak seperti itu, ya kan? Nah mereka tidak bekerja bagaimana gitu ya, karena mereka butuh uang untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Nah kalau seperti ini bagaimana Pak James? Nah ini saya juga tahu bahwa iblis ini memakai hal-hal seperti ini untuk memperdaya terutama umat Tuhan ya, anak-anak Tuhan. Jadi selain mereka dikasih hal-hal yang seperti menggiurkan kayak kekayaan ya Pak, mereka juga diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti kesulitan ekonomi dan yang mengharuskan mereka hari ibadah pun mereka harus bekerja. Nah seperti ini bagaimana nih Pak James? Menurut Pak James ya bagaimana Pak? Baiknya gitu ya. Hari Minggu
tetap beribadah. Karena kan gini, itu keputusan kita. Waktu itu keputusannya ada di kita. Apakah kita mau pergunakan untuk ke gereja, buka toko, atau bekerja, atau apapun, itu keputusannya ada di kita. Tetapi sekali lagi begini, ini kaitannya dengan iman. Kita tetap sebelum buka toko atau sesudah buka toko bisa cari waktu untuk beribadah. Gitu. Jadi tetap kalau saya menganjurkan itu tetap harus beribadah, entah mau pagi atau siang atau sore atau cara ini bergantian, itu kan ini. Jadi tetap bisa, sebenarnya tetap bisa. Justru makanya gini, di tengah, makanya kan dikatakan di tengah kesulitan kita, makanya kita berdoa. Karena pada saat kita berdoa kepada Tuhan yang memberikan jalan keluar, memang kondisinya agak susah, agak seakan-akan itu sulit. Tapi pada saat kita memilih Kristus, memilih Tuhan, ya itu nanti Tuhan akan melindungi kita, akan menyediakan apa yang kita seperti begini, hidup dipimpin oleh daging atau roh. Pada saat kita hidup di dalam daging, ya kan, rohnya akan kalah. Tapi pada saat kita hidup di dalam roh, kedagingan itu akan kalah. Lambat laun akan terkikis habis. Itu. Jadi tetap hari Minggu tetap beribadah, tetap dalam ini beribadah. Cuman kan jamnya kan bisa disesuaikan, bisa diatur sebenarnya. Betul. Berarti ketika menghadapi hal seperti itu harusnya kita berdoa ya Pak ya. Kita menyerahkan kepada pimpinan Tuhan ya, maka Dia akan memudahkan segalanya bagi kita ya Pak. Asalkan niat hati kita memang tulus mau mencari Tuhan dan beribadah. Seperti itu maksudnya Pak James ya. Betul. Iya. Dan sering kali kan orang ini kan gini, orang itu kan khawatir mengenai hari esok tuh, jadi memikirkan sampai bulan depan, tahun depan, bukan berarti nggak boleh mikir. Tuhan ajarkan kepada kita, kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi kita jangan, maksudnya apa? Jangan khawatir berlebihan, karena burung di udara aja dipelihara sama Tuhan, apalagi kita anak-anaknya gitu. Betul. Iya, betul sekali. Jadi ya, luar biasa ya Pak, pencerahan malam ini buat kita semua mengenai terlepas dari pencobaan. Jadi sekarang kita tahu ya Bapak Ibu sekalian bagaimana kita bersikap yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman dan kehendak Tuhan ya Pak James ya. Jadi memang juga di dalam doa Bapa kami itu jelas sekali bahwa lepaskan kami dari yang jahat, jauhkan kami dari pencobaan ya, itu juga harus ada peran serta dari kita sendiri ya Pak, bukan hanya dari pihak Tuhan. Jadi ada kerjasama dari diri kita sendiri juga ya. Baik, ini Ibu Heni monitor. Iya, Ibu Heni. Apakah Ibu Heni mau menambahkan atau Ibu mau bertanya juga? Iya, silakan. Iya, bagus Pak. Saya senang sekali materi hari ini yang diangkat supaya kita terlepas ya dari segala pencobaan. Kadang-kadang pencobaan itu datangnya dari diri kita sendiri juga sih Pak. Iya. Iya kan? Gimana cara bersikap gitu. Saya juga heran orang-orang doa Bapa kami gampang sekali, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, tapi perbuatan kita nggak kudus setiap hari. Apa yang mau dikuduskan namamu gitu ya. Jadi memang perbuatan kita tuh harus selaras. Umpamanya saya melihat ada, ini mengenai masalah hati ya Pak ya. Kemarin saya habis mengulang pelajaran nurani itu, hati nurani itu, bagaimana kita bertindak tuh harus sesuai dengan apa yang firman katakan gitu kan. Memang secara manusia kalau kita kesel sama orang, kita umpamanya sudah janji mau memberkati orang tersebut,
Tapi karena kita kesel gitu, kita batalin gitu kan, itu setiap apa itu kita lihat apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah apa enggak, bagaimana barometernya dalam firman. Nah, kalau umpamanya ya Pak ya, di dalam pelayanan umpamanya ya, pelayanan satu tim itu ya kalau umpamanya dia setia di dalam pelayanan, ada dia hadir di dalam setiap pelayanan, tentu kan dia bagian keluarga dari tim, benar nggak Pak? Iya. Nah. Tapi kalau dia sudah lepas, dia hanya datang di acara tertentu, nggak mau ini, ya itu lain lagi. Jadi saya bilang, Tuhan, jangan buat saya jadi jahat, jadi orang, jadi saya nggak mau. Ya tapi Tuhan kasih hikmat lagi kepada saya mengenai hal-hal tersebut. Jadi lihatnya barometernya kepada firman gitu loh. Jadi ya kalau orang yang tidak bekerja ya nggak dapat gaji, kalau udah bekerja ya dapat upah gitu kan istilahnya. Tuhan begitu kepada saya. Oh iya benar juga ya. Nah, tetapi di dalam hal yang lain, umpamanya orang tersebut umpamanya mendapatkan berkat, tetapi karena kita kesel gitu, kita terus nggak menyalurkan berkat gitu. Salah orang itu apa? Kok kamu kesel sama orang yang satu, kok kamu buatnya kepada orang lain? Nah itu yang menjadi buat saya, wah ini tentang masalah hati lagi ini. Yes, please. Ya, thank you. Sorry ya, itu bos saya kasih saya kalender. Iya Bu, iya. Saya terima, bilang saya. Jadi gitu ya Pak James ya. Jadi kalau kita bertindak itu kita lihat ini sesuai dengan kehendak Tuhan nggak? Jadi jangan gegabah, jangan emosi mengambil betul. Keputusan. Nah, kalau kita emosi mengambil satu keputusan karena gara-gara orang tersebut, itu kita nggak nyalurkan berkat terhadap orang itu salah kaprah. Dan itu menurut saya ini sulit Pak. Karena apa? Kalau saya lihat kedewasaan rohani ya Pak ya. Jadi ada orang Pak yang sudah tua, sudah berumur. Ya, ke gereja, baca film, baca kitab, memuji Tuhan. Apa sih kegiatan rohani yang nggak diikutin, Pak? Ya. Tetapi kalau masih kayak anak kecil, tapi itu, Pak. Ya. Iya, silakan Pak James. Ya, makanya kan begini, kita kan harus hati-hati, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu ini ya. Jadi orangnya ini marah, jadi nggak menyalurkan marah ke orang lain, tapi nggak menyalurkan berkat ke yang lainnya. Itu jadi begini, kita harus hati-hati begini. Sebuah tindakan yang dilakukan berulang-ulang, itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang menjadi karakter. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi makanya gini, kita harus hati-hati dalam bertindak tuh gini. Oh ya, harusnya kita seperti tadi Ibu ini introspeksi nih, kita harus ngerti, oh ini benar apa ini jangan. Karena apa? Seakan-akan gini, apalagi kalau ketemu orang yang bersalah sama kita. Menurut pandangan dunia, kita tuh berhak, orang udah salah, kita marahin, kita hukum, itu sah-sah saja di mata dunia orang lain. Tapi hati-hati, karena itu akan menjebak kita masuk di dalam yaitu masalah penghakiman, menghakimi, ingin menang sendiri, nggak sadar kan gitu, merasa paling benar. Nah itu hati-hati, kita harus hati-hati. Karena apa? Pada saat kita melakukan misal berlebihan, jadi menghukum, misal ada orang yang bersalah, kita marah-marah berlebihan, itu orang itu bisa sakit hati, bisa membalas kepada kita, kan repot kitanya. Jadi kan akan timbul masalah yang baru. Ambil contoh begini, ada kejadian itu istilahnya namanya di Jakarta kan mobil kan banyak, motor kan padat lah. Ada kejadian gitu. Orang naik motor, jadi orang naik mobil, spionnya kesenggol orang naik motor. Kan gitu.
spionnya bergeser, tapi diperbaiki, ya pakai tangan bisa lah. Tapi reaksi dari pemilik mobil, wah marah-marah itu sampai kata-kata binatang keluar. Si pengendara motor tuh gak mau, Pak saya minta maaf Pak, gak sengaja, karena ini kan macet, saya juga ini, tadi kan ada mobil mepet saya takut nabrak keserempet, jadi saya minggir, kesenggol spion Bapak, kan ini, wah tapi bapaknya itu arogan begitu, marah-marah sampai, waduh, kata-kata binatang keluar. Akhirnya orang yang tadi udah minta maaf, kelihatannya lemah, nyamperin ke bapaknya, ketok-ketok kaca ini, jendela, gitu kan, suruh buka lagi, nggak taunya Pak langsung ditonjok bapaknya, berdarah hidungnya. Nah, itu kan harusnya kan nggak perlu gitu kan, harusnya ya spionnya nggak rusak, tapi kan seringkali kan kita, nah, nanti akhirnya apa? Jadi kebiasaan diulang-ulang jadi karakter. Nah, ini yang harus kita harus kita perhatikan. Kalau kita sudah di ini kan, misal kita sudah dibawa Tuhan untuk mengikis kedagingan sedemikian rupa. Ya, kita jangan kembali ke situ. Ambil contoh gini. Kita ada orang yang memfitnah kita. Iya, Pak. Ya kan, memfitnah. Ya kan? Wah, sabar, kita harus sabar. Tapi memang benar. Satu orang kan ngomong gini, yang lain, wah kamu udah difitnah, kamu harusnya balas dia dong, ngomongin lagi dong, dia fitnah lagi, balas omongannya dia begini. Akhirnya apa? Kalau pada saat saya balas, akhirnya kan saya kembali ke manusia lama saya tanpa sadar itu. Padahal kalau bagi saya, saya udah tidak membalas fitnah dengan fitnah, mengampuni orang itu nggak mudah. Makanya saya, biarin aja lah, dia mau fitnah apa, yang penting saya nggak lakukan. Wah kamu penakut sama dia, ada intimidasi itu supaya saya balas. Nah, kalau saya balas, akhirnya kan saya bisa lambat laun, akhirnya kan gitu. Kepikiran, akhirnya membalas. Memangnya dia kalau dibalas, memangnya nggak ngelawan lagi, pasti balas. Iya, betul. Selesai. Tanpa sadar nanti kita ketemu orang yang begitu, kita akan lakukan lagi. Manusia lama kita akan tumbuh lagi. Pada saat kedagingan, keinginan yang tidak terkendali atau kedagingan kita ini kita kasih makan, dia akan kuat lagi. Makanya, ya, firman Tuhan. Makanya gini, melakukan firman Tuhan itu menjadikan firman itu adalah kebenaran. Logos itu menjadi rema. Nah, ini yang harus kita ini. Jadi akan menjadi kebenaran bahwa ini memang kebenaran. Firman itu ada kebenaran pada saat kita lakukan dengan bukti-bukti yang kita alami ini. Jadi kita bisa bagikan. Oh enggak begini, kita bisa ngomong ke orang yang di luar Kristen, oh enggak begini, kekristenan beda gitu. Iya betul. Kalau misalnya itu terus dibiasakan jadi berulang, ya akhirnya jadi karakter, benar seperti itu ya Pak James ya. Betul. Ya baik Ibu Heni, bagaimana? Ibu Heni mengenai hati nurani ini begini, ada satu kesaksian ini agak menyimpang Bapak Ibu, tapi saya akan bagikan kesaksian. Jadi saya punya teman kuliah. Teman kuliah itu waktu kuliah dia Katolik. Dia merasa tidak puas dengan ajarannya. Akhirnya dia belajar ke agama-agama lain, ke kepercayaan, begitu kan. Nah, dia nggak melanjutkan kuliah, drop out, udah lama nggak ketemu. Beberapa tahun yang lalu, karena reuni, akhirnya ketemu lagi. Yang saya heran, teman saya ini jadi biku.
biku Thailand. Wow. Dia punya ini, jadi dia punya jabatan itu kalau dia ke Thailand pakai baju bikunya dia, Raja Bhumibol aja itu raja Thailand, dia kalau dia lewat dia akan sujud. Raja Thailand itu akan sujud ke dia karena hierarki dia lebih tinggi. Dia ini jadi teman saya ini diangkat jadi istilahnya itu pendeta yang di perbatasan Thailand antara Thailand sama Kamboja, yang menjaga teritori. Orang Thailand itu percaya bahwa sampai hari ini Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain karena dilindungi oleh biku-biku ini. Jadi ilmunya, istilahnya kalau orang dunia itu ya ilmunya tinggi lah. Dia bisa ngomong ini begini, cerita banyak lah. Ini mengenai ilmunya dia begini dia ceritain. Nah, suatu saat kan ketemu, dia ngomong, saya lihat kamu, saya nggak bisa tembus. Saya nggak tahu. Orang lain biasanya kalau saya bisa tembus. Kamu, saya lihat, saya terawang nggak bisa. Kamu ada sinar putih, saya nggak bisa tembus. Saya nggak tahu apa itu. Kan saya diamin. Saya diajak ke rumahnya. Itu rupanya banyak ya jimat-jimat, patung yang tangannya yang banyak itu dari Thailand, dari terus kumantong, terus yang baby, yang boneka kecil, yang itu yang diisi roh itu dia punya, itu permainan orang Thailand, dia bermain di situ, dia kan di lantai 2, saya di ruang tamu. Pada saat dia turun nih, kamu apa ini piaraan saya nih, pada kabur semua, pada gelisah nih. Dosen nggak ngapa-ngapain kok, memangnya apanya yang di ini, gitu. Tetapi sekali lagi bukan saya yang hebat, bukan, tapi saya yakin itu ada roh Allah yang ada di dalam kita. Allah, iya. Ya, jadi kita harus tahu ada roh Allah, bukan dari kemampuan saya. Nah, saya lihat di ruang keluarganya dia. Nah, ini yang menjadi buat kita nih. Ada lukisan orang biku tua. Dan saya nanya, itu lukisan siapa? Oh, itu lukisan saya nanti. Kalau pada saat saya umur, itu perkiraan umur sekitar 90 tahun. Oh, kamu tua juga ya, nggak mati-mati. Iyalah, saya kan punya ini, begini. Nah, menurut kamu, lukisan itu bagaimana? Nah, saya ngomong, terus terang ya, sorry ya, saya ngomong. Lukisan itu ini, tapi hatinya kosong. Hatinya kosong. Dari situ dia mulai membukakan ini. Benar Sendiri, benar. Yang kamu omongin benar. Saya bisa lakukan, saya bisa ke ini pakai ilmu saya begini. Orang yang miskin bisa jadi kaya, yang sakit bisa sembuh, saya begini bisa lakukan semua. Tapi ada kekosongan hati di saya. Itu saya tidak bisa isi dengan amalan-amalan saya. Nah, dari situ saya masuk menceritakan firman Tuhan. Saya ngomong di dalam hati nurani manusia, itu firman Tuhan di dalam perjanjian itu dikatakan nous. Nous itu hanya bisa diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu memberikan damai sejahtera. Nah, dia ngomong, saya kan ngomong, kamu bisa begini kelihatan arif, bijaksana, tapi hati kamu kosong. Tidak ada damai sejahtera. Dia ngomong, iya benar. Itu yang saya alami sampai hari ini, dan saya tidak mengerti. Saya coba ilmu apa aja untuk mengisi kekosongan itu, nggak bisa. Nah, singkat cerita, saya ngomong, saya sudah aktif di gereja, saya sudah melayani, udah ini. Nah, saya ceritakan,
Kenapa kamu nggak kembali lagi menjadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus? Wah, saya masih banyak klien saya, ininya banyak, saya perlu duit. Kamu kan nggak menikah, aku kan nggak menikah, udah umur juga, ngapain nggak ini? Cobalah kamu ambil damai sejahtera itu, karena damai sejahtera tidak bisa diberikan oleh ilmu apapun di dunia ini. Hanya Kristus, hanya percaya Kristus, menerima kebenaran Kristus, kamu akan diberikan damai sejahtera. Yang luar biasa, saya doakan dia, terus saya nggak ngomong, saya doain kamu ya supaya terima Tuhan Yesus, enggak. Tapi dalam kesempatan saya doa, saya ingat dia, saya doakan, Tuhan jamah dia supaya terima Tuhan Yesus. Ya, lama akhirnya nggak ketemu. Suatu saat ketemu di daerah Purwokerto, pelayanan, saya pelayanan, dia ketemu, kan ini, oh ya, dia ngomong, saya udah terima Tuhan Yesus, saya ini, ya puji Tuhan. Jadi, hati nurani yang kosong ini tidak bisa diisi oleh apapun. Kepandaian, kekayaan, kepintaran, apapun nggak bisa diisi. Hanya bisa diisi oleh firman Tuhan. Karena ada damai sejahtera itu. Ya misalnya, ya. Itu kesaksian. Iya, betul sekali Pak. Ya, bagaimana Ibu Heni? Malam hari ini, tapi ini saya sampaikan supaya berkat. Betul. Iya, terima kasih Pak share-nya. Iya baik. Terima kasih Bu Heni untuk partisipasinya. Betul sekali ya Pak James. Kekosongan hati nurani manusia itu tidak bisa diisi oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Mau kekayaan, ketenaran, atau apapun ya Pak, kekuasaan, jabatan. Karena kita banyak melihat buktinya bahwa orang-orang yang sudah sukses, yang sudah kaya, sudah terkenal, sudah mempunyai kedudukan yang lumayan, tetapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itu sudah merupakan suatu tanda bahwa apapun yang ada di dalam dunia ini tidak pernah bisa memenuhi kekosongan hati nurani manusia. Ya, hanya Tuhan sendiri ya Pak yang bisa mengisinya, yaitu dengan firman-Nya, kebenaran firman Tuhan. Wah, luar biasa Pak J. Nah ini ya, Ibu Pak, Heni? Iya, mengenai jeratan mengenai penyangkalan diri Pak. Nah ini orang saya lihat ya Pak ya, memang berat itu Pak. Kan dari buah roh itu kan yang paling susah adalah penguasaan diri ya. Itu ya. Dan persyaratan kita ikut Tuhan Yesus itu kan 3 syarat utama itu yang harus kita ikutin. Pertama kita harus sangkal diri, pikul salib gitu kan. Nah saya melihat keangkuhan hidup manusia Pak. Masih belum bisa menyangkal dirinya tuh Pak. Merasa kalau dirinya dicongkel, padahal kan bukan begitu masalahnya ya Pak ya. Tapi itu bisa kebawa tuh Pak. Jadi itu asumsi orang. Umpamanya contoh nih Pak, saya dulu nih ya. Kalau orang ngumpul-ngumpul nih, aku udah berasa nih pasti ngomongin gua nih cerita ini Pak. Kok mereka tiba-tiba mereka diem ya. Jangan-jangan gue ngomongin kan rasa. Padahal itu kan nggak boleh, anak Tuhan tuh nggak boleh punya negative thinking. Kita berasumsi nggak boleh karena berlawanan itu susah sekali Pak. Saya dulu untuk mengatasi itu Pak. Saya dulu suka berasumsi padahal orang itu ya tidak mempunyai pikiran demikian. Tapi saya sudah mereka-reka kreasinya. Padu saya bilang, gila lu iblis ya. Ngebualin aku, ngebohongin aku, iniin aku sadar. Mulai dari situ aku belajar, tidak, walaupun orang itu ngomongin negatif tentang saya harus punya sikap positif. Karena kuncinya itu ternyata di diri sendiri, bukan karena orang omongin kita. Gimana respect kita, gimana respon kita, itu Pak yang saya belajar. Waduh, itu menyangkal diri itu susah Pak. Terus ada Pak Henok, aku nggak tahu Bapak kenal Pak Henok nggak ya? Itu Pak Henok bapaknya Pendeta Lukas Kusuma dulu. Dia itu bilang gini, kalau orang mati diludahino, dikencingno, disirano tai, itu bangun ndak? Hah? Bangun ndak? Katanya gitu. Lain enggak lah, gitu kan. Loh kamu kok masih bangun? Berarti kamu belum mati.
situ saya sadar loh Pak. Oh iya Tuhan, berarti aku yang salah, bukan orang itu yang salah. Gampang sekali saya menyalahkan orang. Berarti aku nggak benar. Aku benar-benar tobat Pak. Mulai belajar saya. Ada negative thinking itu ternyata berperang Pak. Di dalam otak, di dalam hati, berperang. Aku ngalamin. Tapi seperti Bapak katakan tadi, lama-kelamaan akan menjadi karakter yang baik dalam hidup kita. Jadi kalau orang ngomongin ini, aku nggak nembak-nembak. Oh kamu kan begini, kamu ngomongin aku begini, ini begini. Enggak, aku nggak lagi gitu Pak. Justru kalau aku lakukan itu, aku dengar orang melakukan itu, saya bilang, jahat sekali kamu jadi orang ya. Menurut saya itu jahat Pak, jahat di mata Allah. Karena kita nggak boleh melakukan itu, kita nggak boleh menebak-nebak, kita nggak boleh menduga-duga gitu. Itu yang saya belajar Pak dalam hak penguasaan diri. Silakan Pak, nanti abis ini ada Bu Tina. Iya, silakan Pak James untuk menimpal ya. Silakan Pak. Ya, makanya begini, sekali lagi gini, ada orang kan begini, oh karakter tuh tidak bisa dirubah, dari sononya memang begitu ya seperti itu. Orang yang ngomong begitu, dia tidak percaya dengan firman Tuhan. Di dalam Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru, Bapak Ibu. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan kuasa Tuhan kita bisa berubah. Kan tadi seperti Ibu ini kan ceritakan kan, oh dulu dia begini, dulu saya begini. Nah, tapi ini kan berproses. Hidup kita ini kan berproses. Ya kan? Bagaimana kita bisa menghidupi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sehingga berubah. Sadar atau tidak nih, perhatikan diri kita masing-masing. Pasti ada ini, perubahan karakter yang baik, karakter ilahi itu akan ada nampak dalam hidup kita. Ya, itu Ibu Heni. Iya, bagaimana Ibu Heni? Ya, monitor. Ya, sudah terima Pak. Jadi prosesnya harus dilatih, harus diciptakan. Makanya saya bilang gitu juga sama teman Pak. Kamu ini merasa bahwa aku nggak ada berharganya, nggak apa-apa. Aku nggak pantas kayak begini. Jangan ngecilin Tuhan lah ya. Kamu nggak boleh ngecilin Tuhan. Tuhan itu mampu melakukan segala perkara. Nah kamu mau diciptakan, kamu itu orang hitam, mau diciptakan Tuhan menjadi putih bisa. Ya buktinya kita orang kita bilang semerah kemiji kayak apapun, sehitam kayak oil kayak apapun gitu, sedekil kayak apapun gitu. Kalau Tuhan ngampuni, Tuhan kalau bersihin kita jadi bersih. Kenapa? Kemurahan Tuhan. Makanya kita jaga, kita harus maintain, kita punya hati nurani supaya jangan tercemar lagi. Hati nurani kita harus kita jaga supaya hati nurani kita sesuai apa yang Tuhan mau. Itu hati nurani itu mencuat, tapi tergantung ya Pak. Orang dunia punya hati nurani, tapi tergantung sumbernya dari mana. Kalau hikmatnya dari dunia, nggak apa-apa, seperti tadi Bapak mengatakan, nggak ke gereja 1 hari nggak apa-apa, 4 minggu, 1 kali nggak apa-apa, absen nggak apa-apa, Tuhan juga tahu itu. Nah itu kan hati nuraninya nggak benar. Tapi kalau firman Tuhan, jangan jauhkan diri kamu dari ibadah. Udah titik, udah nggak usah lawan. Kalau itu dikerjakan kan enak gitu. Aduh seru saya selalu kalau nggak kerja kepengen lama. Iya Bu. Iya baik, terima kasih Bu Heni untuk partisipasinya. Ya kita lanjut ya Pak untuk sekarang untuk Ibu Tina Galung. Ya dipersilakan Ibu Tina, sudah dibuka mute-nya. Ya, salam Pak James. Ya, salam Bu Tina. Ya, salam Bu Ale. Ya, salam ya Pak. Selamat malam. Aku jadi ketawa ya ininya Bu Heni. Jadi ingat saya sekarang yang sedang saya alami Pak James. Jadi saya tidak pernah bukannya saya merasa benar sendiri ataupun merasa baik, tidak, saya akui itu. Tetapi tiba-tiba saya mendengarkan orang bahwa saya ini katanya menfitnah seseorang dan menghasut seseorang seperti itu. Terus orang itu
ngomong sama teman saya ngomong ke saya bilang, ya Tuhan, saya tuh nggak pernah gitu loh menghina, menghasut seseorang tuh nggak pernah. Nah ternyata masalahnya mengenai duit ini yang saya mau pertanyakan seperti ini gitu loh Pak Jem. Yang saya mau pertanyakan, apakah ini mungkin di luar dari tema kali ya, apakah seseorang hamba Tuhan itu yang dicari itu sebenarnya apa sih gitu loh, sehingga kok mereka bisa memfitnah saya dan menghina saya dan menghasut. Kalau saya sih memang secara pribadi begini, memang saya dalam Tuhan, kalau saya memang orang baru bertobat ya Pak Jem, tapi saya berpikir seperti ini, apa yang dikatakan firman Tuhan. Berbahagialah engkau orang yang disakiti atau dihina, dicaci maki, difitnah oleh karena namaku. Nah, di situ berarti saya sedang memikul salib seperti itu. Tetapi kok yang saya anehin menyangkut mengenai uang gitu loh. Jadi ada teman saya yang di Amerika sering memberikan uang. Nggak tahu deh uang apa gitu, katanya bilang persembahan, tapi dia dipergunakan yang tidak baik gitu loh Pak Jem. Tetapi kok tiba-tiba saya yang difitnah, dikiranya saya yang menghasut untuk tidak memberikan persembahan itu gitu loh. Nah pertanyaan saya, apakah mengenai persembahan itu harus dipergunakan dengan sesuai persembahannya, dan apakah persembahan itu bisa untuk pribadi diri sendiri, untuk keluarganya gitu loh Pak Jem. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak James. Ya, Iya. begini, persembahan itu kan banyak ini ya, banyak peruntukannya ya. Apakah maksudnya sebentar Pak James, maksudnya persembahan itu untuk pelayanannya gitu loh, seperti itu, persembahan untuk pelayanan. Iya, silakan. Kalau untuk pelayanan, kalau dikatakan ini persembahan untuk pelayanan juga harus digunakan untuk pelayanan. Tapi kalau ini Pak persembahan kasih untuk pribadi, ya itu boleh dipakai pribadi. Makanya kembali lagi gini, hamba Tuhan itu juga godaan setiap kita lah, setiap manusia itu godaannya uang. Nah, kalau Ibu Tina ini saat ini kok difitnah begini. Nah, ini proses Ibu, ujian supaya keluar. Jadi begini, ada orangnya ini pemarah. Istilahnya kalau anak-anak ngomong tuh senggol bacok lah. Belum ini senggol bacok. Emosinya tinggi. Nah, itu kan, emosinya tinggi, sumbu pendek, gitu kan. Nah, dia berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran. Seringkali kita merasa gini, pada saat kita berdoa untuk kesabaran, Tuhan berikan kesabaran. Jadi seperti sulapan gitu, simsalabim, begitu amin langsung sabar. Enggak, justru orang-orang yang ngeselin buat marah, justru begitu. Saya juga ngalamin pada saat dulu Tuhan berikan saya kesabaran. Ketemunya orang yang ngeselin, begitu amin, istri buat jengkel, anak, sopir, ketemu di kantor, ketemu staf ngeselin juga. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya minta sabar. Gitu, saya udah kasih sabar. Saya udah kasih supaya sabar. Saya baru pikir, iya ya. Kalau saya ini, itu dilatih. Jadi besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi ini proses Ibu Tina, nggak apa-apa. Jadi jangan balas fitnah dengan fitnah. Cukup dijelasin, nggak percaya, nggak mau ini, ya udah urusan pribadi kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan bukakan, Tuhan akan bukakan semua. Dulu waktu saya juga ngalamin fitnah berapa kali sering. Tapi pada saat ini, wah ini nggak bisa, apalagi kan istri. Kalau ini kan istri penolong yang setia, istilahnya kan membela mati-matian. Wah harus diklarifikasi, panggil dia. Ini pokoknya kalau memang dia ini dipermalukan, dia sudah permalukan kita balas, dipermalukan, harus ini, kita panggil di depan ini, di depan jemaat, kita ngomongin, gitu kan, seakan-akan itu benar, gitu, seakan-akan benar itu berhak, tapi kembali lagi firman Tuhan, ya gitu kan.
tidak boleh membalas itu kejahatan dengan kejahatan, tidak boleh ini dalam arti nggak boleh sampai kita itu melukai yang melebihi dari orang itu. Makanya lebih baik, makanya kan kita berdoa sama Tuhan, berikan jalan keluar supaya bisa mengatasi fitnah ini, orang ini bisa sadar gitu. Itu proses ujian, itu ujian buat ibu. Betul. Tapi kemarin itu Pak, teman saya ini kan menyuruh kita ini klarifikasi gitu kan. Nah di situ saya bicara lah, mungkin ya memang merasa mungkin di situ dia tersinggung juga kan, karena apa yang dia katakan kepada teman saya itu saya utarakan kembali kepada dia kan, seperti itu. Dan mengenai hal-hal yang dia sembunyikan tentang mengenai hal-hal yang dia lakukan yang negatif itu semuanya saya kan tahu gitu loh Pak. Nggak tahu saya juga kok bisanya tahu tentang kepribadian dia dari mana, nggak tahu. Nah terus saya bilang, makanya dia itu memang mungkin memfitnah saya itu karena saya semuanya tahu tentang dia gitu loh, apa yang dia perbuat di belakang kita gitu, saya tahu semua gitu. Nah disinilah saya kok kalau misalnya klarifikasi mengenai tentang perbuatan mereka yang selama ini mereka rahasia-rahasiakan akhirnya terbongkar oleh saya gitu loh. Itu maksudnya gimana Pak? Apakah saya ini berdosa atau bagaimana gitu loh? Mengungkapkan semua rahasia negatifnya dia, si teman saya ini yang cowok ini gitu loh, maksudnya seperti itu. Ya, memang sebaiknya begini. Sebaiknya itu ibu hanya klarifikasi tapi tidak membuka aib mereka. Tapi kan kembali lagi ini proses buat ibu. Iya betul. Ya kan proses. Saya tidak bisa ini benar salah enggak, tapi sebaiknya kita cuman ini kan dia fitnah, kita klarifikasi omongan dia, tapi kita nggak boleh membuka aib mereka, karena kan sama aja kita membalas. Oh gitu ya Pak. Memang nggak mudah. Kan kadang-kadang orang kan berdebat, dikasih ini, lu kan saya nggak begini, dia kan akan terus ini Pak. Kita makanya kalau tadi ibu ini ngomong ada penguasaan diri, kita dilatih. Jangan ikut-ikutan gitu. Jangan ikut-ikutan gitu. Kan seperti orang kan gitu. Misal orang lempar batu ke kita. Ya kan? Kita kan bisa menghindar atau kalau kena ya udah gini. Tapi pada saat kita lempar batu, orang itu akan balas. Jadi saling lempar akhirnya. Nggak selesai-selesai. Akhirnya orang lihat, kok orang Kristen kok begini. Nah, itu makanya Pak, kan masalahnya itu kan memang sih sebenarnya permasalahan itu kan bukan nggak ikut campur tentang permasalahan ini kan, cuman yang aku bicarakan itu kan karena penghinaan dia gitu, terus caci maki dia, fitnaan dia terhadap diri saya. Kalau yang lain sih kan saya biarpun saya tahu semua apa yang mereka lakukan di belakang saya, tapi saya nggak mau nih itu mengungkit-ungkit gitu loh. Cuman kok tiba-tiba semuanya apa yang dia lakukan itu kok saya tiba-tiba dibuka semua gitu loh. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir, ya Tuhan ampuni saya, memang ini semuanya tidak baik gitu loh. Tuhan juga tidak mengajarkan hal demikian. Tapi mungkin ini karena ujian saya gitu, supaya iman saya itu semakin bertumbuh, mengerti dengan firman Tuhan seperti itu gitu loh Pak. Ya, makanya gini, iblis juga bisa berikan kesempatan kita untuk membalas itu. Seperti tadi ibu kan, wah kok saya tahu dikasih tahu, dibukakan rahasia-rahasia dia. Itu bisa jadi itu dari iblis untuk ayo serang. Betul. Balas. Nah, itu kalau balas kan akhirnya saling membalas, akhirnya apa? Nggak lulus ujian. Iya betul. Iya betul. Nah, ini memang kekristenan itu nggak mudah, Bapak Ibu. Betul. Nggak mudah. Tapi itu bisa gitu, itu bisa gitu. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Allah.
Ya. Amin, amin. Makanya satu hal, kalau Bapak Ibu baca kitab-kitab yang lain, tidak ada seperti firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan apa? Satu-satunya firman Tuhan buat umat manusia. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu ajakan, undangan Tuhan kepada setiap manusia. Di kitab manapun tidak ada Tuhan mengundang manusia, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tidak ada. Janji Tuhan ya dan amin. Makanya firman Tuhan itu luar biasa. Nggak ada di tempat lain. Bapak Ibu baca deh. Tarik itu nggak ada. Betul. Itu. Betul Pak. Luar biasa ya. Luar Baik biasa Pak, malam terima ini. kasih. Iya, terima Terangannya, kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih Terima kembali. kasih. Ya, sama-sama Ibu Tina untuk partisipasinya. Wah, kita mendapatkan banyak pencerahan dari materi Pak James malam ini. Terima kasih ya Pak James untuk pelayanannya dan pencerahannya luar biasa. Iya, baik. Sepertinya waktu juga sudah semakin larut dan kita tidak terasa hampir 2 jam ya Pak James. Wah, kita membahas firman Tuhan ya. Baik, sepertinya juga sudah tidak ada yang bertanya lagi. Maka kita akhiri ya Pak James kelas kita ini, puji Tuhan. Baik Pak James bisa tutup dengan closing statement-nya, lalu pimpin doa untuk kita semua. Ya, silakan Pak James. Bapak Ibu, di dalam setiap kesempatan, di dalam setiap kehidupan kita, itu iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan kita, memberikan godaan, memberikan jebakan yang begitu halus, seakan-akan itu dari Tuhan. Seperti domba, sehingga kita sulit membedakan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan malam hari ini, supaya kita terlepas dari pencobaan, Tuhan ajarkan malam hari ini supaya kita berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah itu ada di bawah kendali kita, sedangkan berdoa itu adalah kuasa Tuhan yang akan memampukan kita melepaskan diri kita dari pencobaan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan pimpinan-Mu malam hari ini. Kami boleh membahas mengenai pencobaan. Bagaimana kami bisa terlepas dari pencobaan. Karena pencobaan itu datangnya dari iblis. Pencobaan adalah godaan, jebakan untuk kami melanggar dari firman Tuhan. Cobaan itu datang dari keinginan daging kami, keinginan hati kami yang tidak terkendali, yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Bapa kami yang ada di surga, malam hari kami minta kuasa-Mu bekerja atas kami semua, menerangi hati pikiran kami, supaya kami bisa membedakan apakah itu dari Tuhan atau dari iblis, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami berjaga-jaga, waspada, tidak lengah, tidak sembrono, tidak gegabah dalam bertindak, dalam berpikir, ya Tuhan, karena kami tahu Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih akan melindungi kami, meluputkan kami dari segala macam pencobaan. Engkau memberkati untuk Sema Adonai, semua hamba Tuhan yang melayani di dalam Sema Adonai, dan juga terlebih untuk pemirsa jemaat-jemaat yang malam hari ini. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak James untuk pelayanan yang luar biasa bagi kami. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Pak James lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bersama kami setelah hampir kurang lebih 2 jam ya untuk mengikuti pelajaran materi kelas ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga firman hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian dan menjadi rema di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Baik, selamat beristirahat Bapak Ibu. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.